Halo teman-teman, selamat malam. Jadi malam ini saya mau cerita sedikit mengenai diri saya. Jadi kenapa saya mengerti tentang otomotif? Jadi saya dulu itu awalnya saya SMP di sekolah swasta. Nah, di sekolah swasta itu mereka menerapkan sistem pembelajaran elektronika. Nah, awalnya saya mengerti dulu apa itu mengenai kelistrikan. Jadi kelistrikan itu adalah sistematika di dalam sebuah rangkaian listrik. Jadi dari situ saya mengerti tentang solder, cara mengetahui komponen-komponen rusak seperti elko, dioda, dan lain-lain menggunakan multimeter. Dan setelah itu saya fokus di komputer, dan dari komputer itu juga saya mengerti menservis komputer. Nah, setelah itu saya lagi lanjut ke uh, pelatihan. Jadi pelatihan itu saya menjadi instruktur mengajarkan tentang dunia otomotif dan sistematika SOP di sebuah perusahaan. Jadi di sana saya mengajarkan bagaimana training dan menggunakan SST, Special Service Tool. Jadi kita tidak usah terlalu jauh membahasnya. Jadi sampai saat itu saya juga di bagian spare part mengenali bagian-bagian dari spare part di sebuah perusahaan industri mobil. Jadi di sana juga saya jadi instruktur dan bagian spare partnya. Nah, setelah itu saya resign karena saya sudah anggap saya bisa, karena saya sudah satu tahun mekanik juga, saya juga bisa mekanik. Jadi SOP dari perusahaan sebuah industri mobil saya sudah pahami, jadi saya terapkan di sebuah tempat. Jadi setelah itu saya ingin menceritakan. Jadi saya punya bisnis. Setelah itu saya punya bisnis. Bisnisnya itu yaitu saya ingin membuat sebuah tempat di mana ada satu lahan yang tempatnya itu ada bengkel dan uh, ada tempat cuci mobil juga. Tunggu ya. Jadi ada tempat cuci mobil juga. Jadi orang bisa istirahat pada saat mau servis atau mungkin mau cuci mobil. Orang bisa istirahat di mana pendopo dan di situ disediakan kopi. Nah, impian saya seperti itu sebenarnya. Ingin membangun tempat usaha. Tapi tempat usaha itu kita mesti tahu dulu di mana tempat, lokasi strategis, terus sewa tempat beli. Kalau misal nanti tempatnya bagus ya. Nah, mulai dari awal situ saya ingin mengumpulkan uang. Jadi saya ingin membuat hal yang baru dulu. Jadi hal yang baru itu saya sudah jalani, yaitu jual beli motor bekas. Tapi di vlog saya ini saya tidak tampilkan jual belinya karena barang jual beli itu tidak boleh ditampilkan kelemahannya. Jadi yang kita tampilkan yaitu kelebihannya. Sebisa mungkin kita tampilkan kelebihan dari motor yang ingin kita jual. Karena rata-rata di vlog saya ini saya menampilkan kelemahan dan kelebihan motor tersebut, dan itu bukan motor yang saya jual, tapi motor yang ingin saya beli untuk kemudian dijual. Jadi teknik dari usaha saya yaitu usaha jual beli motor. Jadi saya selalu memantau di media sosial. Uh, jadi saya memantau di media sosial, rata-rata orang yang menjual motor itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan uang. Jadi pada saat mereka membutuhkan uang dan butuh uang, apalagi musim sekarang kan corona, orang sangat butuh uang untuk
makan, untuk berpergian, dan untuk lebaran. Jadi kadang orang ada terpaksa untuk menjual sesuatu. Nah, mereka kadang menjual motornya yang pribadi. Nah, dengan cara itu biasanya saya pantau di media sosial ini. Ketika ada orang sudah posting, langsung saya tanya mengenai motornya, kelengkapan, dan lain-lain. Jadi misalkan ini kan ada jual motor Vega. Nah, ini motornya. Ini motornya, tampilan depan, tampilan samping. Ini STNK, ini BPKB, dan ini kelengkapannya. Tapi setelah saya lihat surat-suratnya, ada sesuatu yang ganjal, yaitu di STNK-nya. Nah, di STNK-nya ini kita lihat logo polisinya. Di sini logo polisinya dia agak-agak samar-samar begitu. Nah, seperti di video saya sebelumnya yang saya jelaskan, hati-hati membeli motor yang surat-suratnya palsu. Kalian harus jeli membeli motor. Dari tampilan fisik sih, saya lihat motor ini sangat istimewa. Istimewa artinya nggak ada kendala sama sekali, nggak ada lecet di bagian bodi sampingnya. Terus tampilannya juga ini masih bisa direnovasi, atau maksudnya dikilapkan, di detailing itu. Kita bongkar semuanya, terus dilap, dicuci baik-baik sampai kelihatan benar-benar baru. Nah, ini kan orangnya jual 6 juta. Dia jual 6 juta. Biasa saya tawar 4 juta. Kemudian kalau deal, dia kan posisi butuh sekali uang, butuh banget uang. Jadi setelah dia terpaksa jual 4 juta, nah kita beli. Kita nggak langsung beli, kita periksa dulu kan mesinnya apa, proses pemeriksaan mesin kalian bisa lihat di video saya sebelumnya lah. Ada 6 motor saya periksa itu sampai saya dapat Jupiter Z1 yang warna biru. Itu semua yang paling bagus. Jadi setelah melewati proses dari pemeriksaan, seperti pemeriksaan mesin, kaki-kaki, ban, velg, dan nomor rangka, nomor mesin, bunyi-bunyi pada mesin, shock breaker depan, shock breaker yang paling utama itu bambu, terus lecet-lecet pada motor. Kalau misal motor pernah jatuh atau tabrak pohon, saya biasanya tidak beli motor itu. Soalnya kalau motor yang sudah pernah jatuh dan tabrak pohon itu segitiga bagian dalam itu biasanya agak-agak oblak begitu. Walaupun kita sudah ganti bagian apanya, itu lahirnya, itu steeringnya, itu tetap akan oblak setelah pemakaian 6 bulan. Makanya saya tidak berani ambil itu. Terus setelah anggaplah motor ini bagus kan, kita berhasil dapat 4 juta. Nah, setelah itu kita detail, kita bersihkan. Nah, kemudian kita ganti olinya, kita apa kan? Kita buat seperti baru lagi. Saya tidak pernah membuat motor kilometernya itu berkurang dari 27 km menjadi 500 km, ya seperti itulah. Saya tidak pernah seperti itu. Saya menjual motor saya jujur-jujurnya. Dan saya juga mau kalau jual motor tidak beri kit. Kit itu mengkilap. Jadi saya beli motor apa adanya ya itu. Dan saya juga pilih motor yang betul-betul kualitas bagus. Saya tidak pernah beli motor yang sudah di kopling, sudah belah tengah mesin, sudah bunyi kasar. Itu saya tidak pernah beli. Saya benar-benar membeli motor yang menguntungkan bagi saya. Nah, setelah saya dapat harga 4 juta ini, maka saya akan menjual motor tersebut dengan harga kira-kira berapa? Harga pasaran dari Vega Force ini adalah 10 sampai 11 juta. Bayangkan keuntungan saya bisa sampai 6 juta sampai 5 juta. Nah, di sini juga ada Jupiter Z1 tadi warna hitam. Harganya 11 juta, tapi saya lihat ini kayaknya ini motor ini bekas motor sering angkat-angkat gabah atau padi begitu. Motor bekas angkat beras. Coba kalian lihat nih, ini gambarnya. Bisa kalian lihat, dan kilometer sudah 27 ribuan lah. Ini perjalanannya sudah jauh sekali.
ini motor tahun 2017. Mungkin saya mau periksa dulu sebelum ini kan tampilan ini kan kita masih survei melalui media sosial dulu. Nah, besok baru bisa kita cek dulu bagaimana motornya. Kalau cocok ya kita ambil. Kalau harga pasaran Jupiter Z1 sih memang 13.500.000, 13 juta, 12 juta sampai 11 juta. Nah, kalau kita misal ambil motor ini dengan kondisi seperti ini, harga 11 juta, saya rasa saya sangat rugi. Kenapa? Karena sekarang kan musim corona. Kalau kita pasang harga 11 juta, orang agak berpikir untuk mengeluarkan seperti itu. Maka kita harus bisa tawar menekan harga tersebut di angka 9 juta. Kalau orang tersebut mau, biasanya sih kalau kita tawar terlalu murah, biasanya kita akan didahului sama makelar lain. Maksudnya pembeli motor bekas yang lain. Nah, saya kan begitu biasa, mau cari untung yang besar, tapi modal juga kecil. Nah, seperti itu usaha saya sekarang. Sekarang motor saya sudah laku semua, tinggal motor saya yang Jupiter Z1 biru. Yang kemarin-kemarin tuh yang Shogun, yang Jupiter Z1 merah, R15, yang Jupiter Z1 biru juga sudah laku 4. Nah, itu cara saya putar uang. Teman-teman mungkin bisa uh, terinspirasi dari kisah saya. Saya sarankan teman-teman harus bisa mengolah sesuatu itu menjadi sebuah uang. Kalian tidak kalian tidak boleh terus-terus mengeluarkan uang. Kalian harus mengeluarkan uang dan ada pemasukan, income. Jadi setiap kalian keluarkan uang harus ada pemasukan yang lebih besar. Nah, seperti itu. Kalian tidak boleh mengeluarkan uang yang sia-sia. Nah, kalau sedekah boleh. Ketika kalian sedekah, rezeki akan masuk lebih banyak. Dan kalian sedekahnya juga lihat-lihat. Jangan kalian sedekah di orang yang memang orang yang udah punya begitu. Kalian harus sedekah yang betul-betul orang yang tidak mampu begitu. Dan bisnis ini sangat menguntungkan sebenarnya. Tapi kalian harus pintar juga lihat motor. Jangan kalian malah tertipu. Kalian malah beli motor ini ternyata nomor rangka di STNK tidak cocok dengan di motornya. Terus kalian malah kerugian, ternyata motornya ada masalah di bank, atau mungkin motornya adalah motor curian. Kalian harus teliti baik-baik sebelum membeli motor. Kalian harus periksa detailnya mulai dari mesin, dan teman-teman harus memeriksa betul-betul mesin. Karena walaupun bodi bagus, bodi mengkilap, tapi mesin jelek, kalian tidak boleh ambil. Mesin itu ibaratkan walaupun kita detail, kita bersihkan, tapi bunyinya tidak akan pernah normal seperti awal lagi. Tetapi kalau bodi yang lecet terus mesin bagus, itu masih bisa kita perbaiki. Bodi masih bisa kita perbaiki dengan bodi yang baru. Bodi masih bisa kita perbaiki dengan bodi yang baru dan lebih bagus. Kita bisa rubah. Tapi kalau mesin, kita mau bongkar, kita mau rubah apapun, kita mau setel apapun, itu tetap akan sama, tetap akan ribut mesinnya. Itu akan kentara. Lem akan kentara sekali. Mesin akan mengalami kebocoran pada mesin. Itu akan kelihatan sekali. Oke. Itu saja, jangan lupa subscribe dan like video saya.